Halo warga Konoha, pada hari ini saya akan cerita ngobrol santai soal sistem pendidikan kita yang kembali ke era sebelum kuliah bebas merdeka, yaitu penjurusan kembali ke IPA, IPS, dan bahasa berdasarkan keputusan dari Kementerian Pendidikan kita saat ini. Kenapa sistem pendidikan di kementerian sebelumnya itu bisa gagal? Kalau kalian bisa lihat sendiri, kenapa sistem pendidikan sebelumnya itu bisa gagal? Dikarenakan kecakapan SDM kita dalam mengajar itu belum siap untuk mengadopsi sistem pendidikan yang direncanakan, jadi tidak bisa diterapkan sepenuhnya. Lalu juga ada ketimpangan infrastruktur gitu. Jadi infrastruktur kita kurang memadai dan kualitas pendidikan kita juga rendah. Nah, saya coba menjelaskannya melalui uh, proses berpikir yang uh, diukur melalui Bloom taksonomi. Jadi dalam Bloom taksonomi itu, kemampuan berpikir manusia itu dalam efektif menyerap informasi itu dibagi menjadi 5 level. Salah satunya itu pertama itu menghafal. Lalu menghafal itu kita seperti menghafal rumus yang diberikan oleh guru kepada kita, uh, seperti perkalian, pembagian, pengurangan, penambahan, begitu ya, kita belajar menghafal itu. Kemudian kita memahami cara kerja kita, mengidentifikasi cara kerja bagaimana penambahan itu bisa dilakukan, yaitu 3 tambah 3 itu 6 gitu, sama dengan 6 gitu cara kerjanya ya. Terus yang ketiga itu kemudian menerapkan ya. Menerapkan itu seperti guru kasih kita PR, kemudian kita menerapkan rumus yang sudah diajarkan di kelas kita. Jadi 3 tambah 3 itu 6 gitu. Kemudian setelah kita menerapkan, kemudian kita menganalisis gitu. Guru menganalisis murid yang mengerjakan PR, yang dari soal-soal itu mana yang benar, mana yang belum. Terus dari sana kemudian yang belum benar itu kemudian lebih sering ditingkatkan, kemudian yang benar itu karena frekuensi murid itu menjawab soal dan benar, berarti diturunkan tingkat frekuensi soal itu. Jadi seimbang, jadi murid bisa mengerti. Itu namanya guru menganalisis murid dari cara belajarnya, dari PR yang dikerjakan. Kemudian setelah menganalisis, kemudian mengevaluasi yaitu pola yang diterapkan oleh guru ini dalam mengajar mahasiswa itu dari informasi-informasi yang dia udah peroleh itu, dia analisis polanya gitu. Terus kalau sudah ketemu, dia buat solusinya gimana bisa buat murid ini mengikuti pelajaran dengan baik begitu ya. Kemudian selanjutnya itu menciptakan ya. Guru menciptakan suasana belajar yang senyaman mungkin dan interaktif, tetap intensif tapi tidak begitu kaku dan menyenangkan begitu. Nah, dari kelima tingkatan belum taksonomi itu,
menurut kalian apa yang bisa digantikan oleh AI? Nah, dari AI kita belajar bahwa kita bisa mencari tahu pertanyaan, kita cukup ketik di AI apa yang pekerjaan rumah kita cukup kita tulis, lalu AI bisa berikan penjelasannya gitu, seperti siapa itu presiden kita saat ini. AI langsung bisa menjawab presiden kita itu begini-begini gitu. Jadi kalau AI bisa mampu menghafal dan juga mampu menerapkannya dengan rumus-rumus yang diberikan, bahkan bisa lebih simpel atau ada teknik yang lebih mudah daripada yang diajarkan oleh guru ya. Jadi guru di sini peran guru di sini lebih dominan ke arah AI, karena peran guru di sini mulai tergantikan ya. Jadi karena AI itu bisa menerapkan rumus yang lebih efektif daripada guru, maka murid-murid cenderung akan menerapkan pola solusi yang diajarkan oleh AI gitu. Nah, itu jadi AI bisa menghafal, AI bisa memahami, kemudian menerapkan rumusnya. Kemudian AI bisa menganalisis juga, dari pekerjaan rumah yang sudah dikerjakan oleh murid-murid itu. Misalkan guru mau dengan bantuan AI dia melampirkan gambar-gambar PR-nya itu, kemudian menganalisis mana yang benar, mana yang keliru begitu. Nah, jadi AI itu juga bisa menganalisis. Kemudian dari menganalisis itu dia bisa mengevaluasi juga mana murid yang kurang bisa menangkap pelajaran dengan baik, mana murid yang itu sudah cukup paham dan bisa lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya AI itu juga bisa menciptakan ya. AI bisa menciptakan musik melalui Suno, AI bisa membuat gambar melalui Midjourney, atau AI bisa membuat video melalui Kling AI, dan bahkan sekarang AI bisa juga untuk membuat foto produk dengan model yang serupa, serealistik dengan manusia begitu ya. Tapi itu kan semua karena hasil training AI itu di training supaya dia bisa bekerja tanpa ada referensi informasi yang bisa dia serap. Dia hanya akan tidak dapat berpikir sesuai yang kita kehendaki begitu. Jadi itu keterbatasan AI ya, dia tidak bisa mengambil keputusan yang kita kehendaki gitu ya. Dia hanya mampu menerapkan keputusan secara objektif berdasarkan data-data sebelumnya yang sudah kita berikan kepada dia. Nah, selanjutnya apakah PR masih dibutuhkan ya? Nah, PR ini kan sebenarnya itu tujuannya untuk membantu murid untuk melatih, mengulangi soal-soal yang sudah diberikan di sekolah itu, kemudian dia mengulangi terus mengingat kembali supaya tidak lupa dan jadi lebih mahir dan lebih mengerti dalam mengerjakan soal ya. Tapi di sini kalau melihat kenyataan zaman sekarang di mana AI itu sudah bisa mengerjakan soal dengan mudah, murid bisa dibantu dengan AI itu supaya AI bisa mengerjakan soal itu gitu. Jadi
murid tidak perlu bersusah payah berpikir untuk mengerjakan soal itu karena sudah dibantu AI. Akibatnya murid menjadi malas untuk belajar. Murid merasa tidak termotivasi begitu. Nah, di situ kan itu kan dari penilaian. Kalau tes kemampuan akademik itu kan penilaian kognitif ya. Kognitif dalam arti mahasiswa dinilai dari nilai pelajarannya, dan jika dia mendapatkan nilai bagus, maka dia dinyatakan berhasil gitu. Nah, kemudian ada juga penilaian afektif. Nah, di sini yang AI belum dapat menggantikan peran guru sepenuhnya ya. Jadi penilaian afektif itu dinilai dari perilaku kita di dalam kelas, apakah kita menyimak dengan baik, menyimak pelajaran dengan baik, kita tidak mudah terganggu konsentrasinya, atau kita diskusi dengan teman-teman di sekitar, dan misalkan saat kita membuka pelajaran dengan berdoa, kemudian misalkan pada hari ini murid yang piket itu membagikan makanan bergizi gratis kepada murid-murid yang lain gitu. Itu kan juga merupakan salah satu bentuk penilaian afektif, dan di sini yang menurut saya harus diupayakan itu ya dari sisi afektifnya, karena kompetensi itu kan dinilai dari pertama pengetahuan yang kita sudah pelajari di sekolah, kemudian kemampuan, pengalaman dari setelah kita dewasa, kemudian kita bekerja, kemudian kita bisa mengerjakan melalui proyek-proyek nyata, kerja nyata yang ada di perusahaan. Kemudian ada juga ini yang paling penting, itu attitude kita di perusahaan itu apa. Nah, kalau kita attitude-nya baik, kita pasti akan dihargai. Sebaliknya kalau attitude kita buruk, kita tentu bakal dikucilkan, diasingkan, atau bahkan diturunkan jabatannya gitu. Dari ketiga ini, bobot pengetahuan kita itu 30%, penilaian bobotnya 30%, pengetahuan, skill juga 30%, dan yang terakhir itu ya maaf warga Konoha, tadi videonya terpotong. Jadi yang terakhir itu bobot untuk attitude kamu dinilai sebesar 40%. Nah, itu untuk penilaian kompetensi seseorang. Selanjutnya yang saya mau bahas berikutnya adalah hambatan pendidikan dari sisi guru. Guru itu dalam mengajar, kadang kalau kita bertanya itu kan guru selalu cenderung menjawab seperti jawabannya template seperti ini. Kalau kita bertanya, kamu kok nggak menyimak apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya? Atau kan itu kan pertanyaannya kayaknya kurang berbobot ya. Atau kalau murid didiknya itu bisa membuat penyelesaian yang selain yang diajarkan itu dianggap aneh dan tidak dihargai oleh guru itu. Seharusnya guru yang ketika dihadapkan pada pertanyaan murid itu seharusnya kalau tidak atau kurang memahami, itu bisa menjawab dengan coba saya pelajari dulu ya, atau nanti saya akan diskusikan lebih lanjut dengan guru-guru lain yang mengajari hal yang sama gitu. Nah, justru itu kan lebih enak ya, jadi ada komunikasi dua arah antara murid dengan gurunya, ketimbang guru hanya menjelaskan dan komunikasinya satu arah, dan murid
jadi cenderung bosan dan tidak ada interaksi gitu antara guru dan murid. Kemudian guru seperti apa yang kurang dihargai oleh murid ya. Nah kan kalau kita sudah menjelaskan apa saja belum taksonomi dan juga kompetensi dinilai dari apa, kemudian kita akan membahas sifat guru yang kurang dihargai oleh murid. Sifat guru itu yang kurang dihargai itu ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau guru itu yang kurang dihargai ketika dia menghukum murid tanpa alasan yang jelas, mengabaikan penyelesaian solusi yang diberikan oleh murid, dan tidak bisa dijadikan orang yang bisa diajak curhat dalam kapasitasnya sebagai orang tua kedua di lingkungan sekolah begitu ya. Jadi kalau jadi guru itu mempunyai tantangannya sendiri ya. Jadi untuk perlu menjadi guru yang berkualitas, yang di tengah dihadapkan pada tantangan zaman digital, era AI zaman sekarang, guru perlu bersikap lebih responsif, adaptif, dan cepat tanggap dalam menanggapi keluhan dan pertanyaan murid didiknya agar proses kegiatan belajar mengajar jadi menyenangkan gitu, tidak membosankan. Oke, jadi menurut saya itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan pergantian kurikulum sistem pendidikan kita yang balik ke lama dari Menteri Pendidikan kita yang sebelumnya kembali ke sistem yang lama. Mungkin ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Apakah sistem pendidikan yang diterapkan di zaman Menteri Pendidikan sebelumnya akankah diterapkan kembali secara tentatif, atau dia tidak sepenuhnya akan diterapkan pada sistem pendidikan yang akan diberlakukan sekarang gitu. Oke, saya warga Konoha izin undur diri. Subscribe dan berikan diskusi kalian di komentar. Apakah kalian setuju sistem pendidikan kita balik lagi ke penjurusan IPS, IPA, bahasa, atau mau tetap merdeka belajar gitu. Oke, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Saya warga Konoha izin undur diri, sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton.